Three, two, one. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan presentasi mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Berikut videonya. Adanya Sani di sini, dan ini tugas besar saya di sini. Saya mendapatkan tugas besar dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dan terima kasih kepada Ibu Santi Kurnia yang telah memberikan tugas besar ini kepada saya. Berikut makalah saya yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Latar belakang. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari atau mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia dipergunakan oleh semua warga Indonesia. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana sejarah bahasa Indonesia? Kedua, apa kedudukan bahasa Indonesia? Tiga, apa fungsi bahasa Indonesia? Tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui sejarah bahasa Indonesia. Kedua, mengetahui kedudukan bahasa Indonesia. Ketiga, mengetahui fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Saat itu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa serta menjadi bahasa pergaulan antar etnis atau lingua franca yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia dalam perdagangan dan penyebaran agama. Penyebutan pertama bahasa Melayu sudah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno di Palembang dan Bangka. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermulai dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, Jawa, yang merupakan bahasa mayoritas pada masa itu. Namun, beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa atau pulau lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan puak atau golongan mayoritas di Republik Indonesia. 2. Bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu Riau. 3. Bahasa Melayu Riau yang dipilih dan bukan bahasa Melayu Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Maluku, Jakarta, Betawi, ataupun Kutai dengan pertimbangan pertama, suku Melayu berasal dari Riau. 4. Pengguna bahasa Melayu bukan hanya terbatas di Republik Indonesia. Ketika penjajahan Jepang mulai masuk ke Indonesia, mereka semakin mendorong penggunaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1953, Purwodarminto mengeluarkan Kamus Bahasa Indonesia yang pertama. Di situ tercatat jumlah kata
dalam bahasa Indonesia mencapai 23.000. Pada tahun 1976, Pusat Bahasa menerbitkan Kamus Bahasa Indonesia dan terdapat 1.000 penambahan kata baru. Pada tahun 1988 terjadi loncatan yang luar biasa, dari 24.000 kata telah berkembang menjadi 62.000. Selain itu, setelah bekerja sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, berhasil dibuat 340.000 istilah di berbagai bidang ilmu. Sampai saat ini sudah ada 590.000 kata di berbagai bidang ilmu dan 78.000 kata umum. Kedudukan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, penulis mengajak kaum muda dan pelajar untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia terus bertahan dan berkembang dalam masa yang akan datang. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. Sebagai identitas nasional, dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam butir-butir Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sebagai lambang kebanggaan bangsa, dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Sebagai alat komunikasi, dibuktikan dengan digunakan bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi seperti radio, koran, televisi, buku, dan lain-lain. Sebagai alat pemersatu bangsa, dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dibuktikan dengan digunakan bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Alat pengantar dalam dunia pendidikan, dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak. Maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dibuktikan dengan digantikannya bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi, dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Simpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu rumpun bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang terdiri dari berbagai ragam suku. Bahasa Indonesia juga dipergunakan sebagai alat pemersatu dalam perjuangan fisik maupun diplomasi dan pada saat
era penjajahan Belanda. Saran, diharapkan agar semua orang dapat mengetahui dan memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian presentasi tentang makalah saya yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.